Astaghfirullah. Malam hari ini kita akan membahas tentang wasaya, wasiat-wasiat Rasul, terutama wasiat-wasiat Rasul di padang Arafah dan wasiat-wasiat Rasul sebelum wafatnya beliau. Karena jarak haji Rasul ke wafatnya Rasul itu tidak lama, hanya sekitar 3 bulan kurang. Jadi jaraknya sangat pendek, makanya hajinya pun disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena tidak lama setelah haji, Nabi SAW meninggal dunia. Tapi yang mari kita kaji adalah justru di akhir-akhir dakwah Nabi SAW banyak wasiat-wasiat yang disampaikan Rasul kepada kita. Maka malam ini kita akan mengenang wasiat-wasiat Rasul, baik di Haji Wada ataupun ketika menjelang wafatnya Nabi, karena syarat dengan ibrah dan pelajaran yang kita bisa petik dari wasiat terakhir Rasul ini. Apabila orang tua kita berwasiat saja, seorang anak takut tidak melaksanakan wasiatnya. Bagaimana kalau yang berwasiat itu Nabi? Tentu harusnya kita seorang Muslim lebih paham bagaimana wasiat Rasul untuk kita amalkan. Apa saja wasiat Nabi SAW? Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang pertama, pada Hajjatul Wada, Nabi SAW banyak mewasiatkan kepada kita, tapi saya pilih yang penting-penting saja. Semuanya penting, tapi kita akan memilih wasiat yang ada kaitannya dengan keseharian kita yang disampaikan Rasul kepada kita. Yang pertama, Nabi SAW mengingatkan kepada kita soal persatuan dan ukhuwah. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min adam, wa adamun min turab. Wahai manusia, kata Nabi SAW, Rabb kalian satu, kemudian buyut kalian juga satu. Kalian semua turunan Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Kemudian kata Nabi SAW, la fadla bainal arabi wal a'jam, walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Tidak ada bedanya antara kalian, baik anda yang berkulit hitam atau berkulit putih, karena yang membedakan kalian hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul membacakan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Penggalan wasiat ini dari khutbatul wajah atau khutbatul hajah atau khutbah Hajjatul Wada ini, ada hal yang penting dalam poin ini. Apa itu? Tentang persatuan. Karena sekarang di tengah-tengah kaum muslimin sendiri banyak berpecah. Tentu karena berbagai macam masalah. Jangankan urusan partai, urusan yang terkecil saja, kadang-kadang sesama pengurus masjid yang sudah jelas-jelas ngurus masjid, artinya ngurus ibadah, itu saja bisa pecah hanya gara-gara rebutan kapling dalam masjid. Artinya bahwa ketika orang tidak paham tentang makna persatuan, maka dia terjatuh kepada perpecahan. Dan perpecahan itu bahaya sekali, karena bisa melemahkan kaum muslimin. Kenapa sekarang kaum muslimin persis yang disabdakan Nabi SAW 14 abad yang silam? Kata Nabi SAW, hampir-hampir kalian dikerumuni musuh-musuh kalian, seperti nampan yang berisi makanan lezat, kemudian didatangi orang-orang yang kelaparan.
tentu nampan itu akan jadi rebutan. Maksud Nabi SAW bahwa nampan itu adalah kaum muslimin, dan orang-orang yang kelaparan yang merebut makanan dalam nampan itu adalah orang-orang kafir. Artinya bahwa di akhir zaman, kata Nabi, kaum muslimin akan diserang dari semua penjuru oleh orang-orang kafir. Ketika itu sahabat bertanya, Rasul, apakah karena jumlah kami sedikit zaman itu sehingga orang-orang kafir bisa menguasai kita? Kata Rasul, tidak. Bal antum yawma idzin katsirun. Bahkan kalian banyak, jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah mereka. Kemudian sahabat bertanya, lalu kenapa kita bisa dikuasai, dikepung dari berbagai macam penjuru? Kata Nabi SAW, karena di waktu itu orang-orang yang mengaku Islam sudah tersusupi penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, apa itu wahan? Maka Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena terlampau cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Kalau orang sudah cinta dunia, inilah akar perpecahan. Orang kalau sudah rebutan dunia, pasti akan berpecah. Walaupun pada dasarnya orang berkumpul untuk akhirat. Contoh orang yang mendirikan lembaga pendidikan agama, atau mendirikan sebuah masjid, berdirilah sebuah yayasan. Di awal perjuangan bagus-bagus saja, karena lillahi ta'ala, untuk dakwah. Tapi setelah pesantren besar, masjid pun sudah besar, kemudian sudah mulai berdatangan manusia di situ, mulai ratusan sampai ribuan orang yang datang ke situ, mulailah niat bergeser di situ. Ada yang mencari popularitas di situ, ada yang mencari keuntungan di situ, ada yang mencari keterkenalan di situ, dan macam-macam. Akhirnya mulai kerasak kerusuk, gesek sana, gesek sono, gitu ya bahasanya. Maka terjadilah perpecahan. Itu di tubuh kaum muslimin dalam skala kecil. Bagaimana dalam skala besar? Dalam skala besar seperti umpamanya pemilihan pemimpin, itu kan skala besar. Ya. Terkadang kaum muslimin sudah mulai sikut sana, sikut sini, entah apa masalahnya. Padahal tujuannya satu, hanya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tetapi kok bisa berpecah? Makanya Nabi SAW mengingatkan jauh-jauh hari tentang perpecahan ini. Bahaya, karena ini bisa melemahkan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat kemuliaan manusia. Karena Nabi SAW lihat banyaknya perpecahan itu karena antar suku, antar golongan, antar warna kulit, antar beda tabiat, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi SAW tiadakan itu semuanya. Bahwa dalam Islam kalian sama. Tetapi yang membedakan itu bukan suku mana, bahasa apa, rasnya mana, bukan. Tetapi yang membedakan kalian dan kemuliaan ada pada orang yang bertakwa di antara kalian. Makanya Nabi SAW mengingatkan soal kesamaan manusia di hadapan Allah, tetapi kemuliaan hanya ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sirah Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Islam ini, dia memuliakan orang yang mulia dan memuliakan orang terhina. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang mulia di tengah-tengah orang-orang Quraisy di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Allah lebih muliakan lagi. Bahkan dijadikan khalifah kedua setelah Nabi SAW, dan dimuliakan sampai hari ini. Apabila kita menyebut Abu Bakar Siddiq, kita selalu taradi radhiyallahu an, dan memuji bagaimana infaknya, bagaimana ibadahnya, perjuangannya ke dalam Islam, selalu disebut sejarahnya. Itulah Islam memuliakan orang mulia. Dan Islam juga memuliakan orang terhina. Lihat Bilal bin Rabah. Bilal ini tidak ada nasab yang jelas. Dia seorang budak,
tidak punya tampang, tidak punya kehormatan, bahkan tidak punya apapun, karena dia seorang budak bisa diperjualbelikan. Tetapi ketika dia dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena keimanannya, karena ketakwaannya, maka Bilal pun kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut sampai hari ini namanya. Siapa yang tidak kenal Bilal? Walaupun kita tidak pernah melihat Bilal seperti apa, tetapi setiap ada orang azan pasti dikatakan mana Bilalnya. Menunjukkan namanya harum, padahal Bilal itu orang terhina dulunya. Bahkan ketika Fathu Mekah, Nabi SAW yang pertama dipanggil itu adalah Bilal. Aina Bilal, di mana Bilal? Ketika pembebasan kota Mekah, di mana Mekah sudah dikepung oleh tentara kaum muslimin dan penduduknya ketakutan. Bahkan Nabi SAW berdiri tegak kedua kalinya. Sebelumnya Rasul berdiri tegak di Bukit Safa dalam kondisi masih lemah. Bahkan dicaci maki pamannya Abu Lahab sampai turun suratul Lahab. Sekarang Nabi SAW berdiri kedua kalinya dalam kondisi kuat karena Mekah sudah dikepung kaum muslimin. Maka Nabi SAW yang pertama kali memanggil, Aina Bilal, mana Bilal? Di mana Bilal? Rasul ingin menunjukkan kepada manusia, inilah orang mulia di antara kalian yang dulunya dihina. Kemudian Nabi mengatakan, ya Bilal, naiklah kau ke atas Ka'bah. Ka'bah itu tinggi, Bilal itu pendek. Macam mana bisa naik ke atas Ka'bah? Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk diinjak punggungnya. Kemudian Umar juga disuruh untuk diinjak punggungnya oleh Bilal, sehingga Bilal kemudian naik kakinya ke punggung Abu Bakar, setelah itu naik ke punggung Umar, kemudian naik ke atas Ka'bah, dan itu disaksikan manusia. Bagaimana coba? Abu Bakar orang mulia, Umar orang mulia, bagaimana kemudian Bilal bisa menginjak punggung keduanya? Nabi SAW ingin mengajarkan kepada orang-orang Quraisy saat Fathu Mekah bahwa kemuliaan bukan karena kekayaan, kemuliaan bukan karena pangkat ataupun jabatan, tapi kemuliaan karena ketakwaan dia kepada Allah. Bilal sudah mengorbankan nyawanya untuk Islam. Ketika dia dicambuk oleh Umayyah, majikannya itu, Umayyah tidak berhenti mencambuk Bilal kecuali dia kelelahan, baru berhenti. Dan Bilal tidak pernah mengucapkan kecuali kalimat Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Tapi sekarang Bilal menjadi orang mulia, naik di punggung Abu Bakar sampai ke atas Ka'bah. Kemudian Bilal pun mengumandangkan azan pertama di kota Mekah setelah hijrahnya Nabi SAW dari Madinah dan kembali ke Mekah. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita sebuah kemuliaan itu ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Nabi SAW mengingatkan pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka dalam Islam. Kalau kalian pegang dua pusaka ini dengan sebenar-benar memegang, kalian tidak mungkin sesat selamanya. Kemudian Rasul mengatakan pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah Nabi SAW. Ya, karena keduanya adalah hidayah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan Hawa dan juga iblis dari sorga menuju bumi, Allah Subhanahu wa taala marah kepada tiga makhluk ini. Pertama, marah kepada iblis karena membangkang perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan sujud engkau kepada Adam, dia tidak mau sujud karena sombong dan kufurnya. Makanya Allah turunkan iblis dari sorga ke bumi. Dan Allah juga murka kepada Adam dan Hawa karena Allah sudah memasukkan keduanya ke tempat yang paling nikmat. Tiba-tiba karena godaan dunia, di mana Allah larang jangan dekat-dekat buah larangan, tetapi keduanya juga lupa terhadap larangan itu, kemudian malah memakannya. Tentu karena hikmah dari Allah Azza wa Jalla, makanya tiga makhluk ini diturunkan ke bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, kemudian Hawa dan juga iblis, apa firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun."
Dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, turunlah kau di surga ke bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di Sri Lanka, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis diturunkan di lautan. Makanya istana iblis itu di tengah lautan. Maka Allah katakan, nanti setelah kalian berada di bumi, kami akan turunkan petunjukku. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, kalian tidak akan sedih dan tidak akan takut. Dalam ayat yang lain, kalian tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Ahli tafsir banyak yang mengatakan, apa yang dimaksud petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan siapa yang mengikuti petunjuk ini tidak akan sesat dan tidak akan celaka, tidak akan takut dan tidak akan sedih. Ulama tafsir mengatakan bahwa petunjuk itu yang dimaksud adalah kitab-kitab yang turun dari langit dan rasul-rasul yang diutus di bumi. Artinya, barang siapa yang mengikuti Nabi Musa dan Taurat di zamannya, maka dia tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Barang siapa yang mengikuti Daud dan juga Zabur di zamannya, maka dia tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Barang siapa yang mengikuti Isa dan juga Injilnya di zamannya, ingat di zamannya, maka dia tidak mungkin tersesat dan tidak celaka. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, tentunya dia Rasul terakhir, karena zaman-zaman Musa sudah lewat, zaman Nabi Daud sudah lewat, zaman Nabi Isa sudah lewat. Maka petunjuk itu ada hanya pada Nabi SAW dan Al-Quran yang dibawanya. Maka siapapun yang mengikuti Nabi SAW dan Al-Quran yang dibawanya, maka fala yadhillu, tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak mungkin celaka, fala khaufun, tidak mungkin takut, wala hum yahzanun, dan tidak mungkin bersedih hati. Artinya bahwa siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quranul Karim, dan juga Rasul yang membawanya Nabi SAW berupa sunnah-sunnahnya, tidak akan tersesat kita. Tapi orang yang menjauh daripada sunnahnya, menjauh daripada Al-Quran dan sunnah, maka siap-siap sesat hidupnya. Makanya orang yang jauh dari Al-Quran, itu hidupnya susah. Allah mengatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang jauh dari petunjukku, maksudnya Al-Quran, peringatanku, maksudnya Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mendengarkan wejangan-wejangan tentang isi Al-Quran, maka hidupnya pasti akan susah. Hatinya itu akan terasa susah sekali, walaupun dia kaya, walaupun dia punya pangkat jabatan, walaupun punya pangkat dan jabatan, hidupnya akan banyak masalah. Pasti itu. Tapi orang yang biasa membaca Quran, setiap hari dia target sekian lembar atau mungkin sekian ayat, insya Allah Quran itu membawa ketenangan. Makanya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, dengan membaca Al-Quran dan mempelajarinya, hati kita akan tenang. Maka kalau ingin ketenangan, hadirlah di majelis ilmu atau hadirlah dengan Al-Quran, pasti akan tenang hidupnya, walaupun hidupnya susah. Ya, karena kekayaan itu, kata para ulama, bukan kaya harta, bukan kaya pangkat atau jabatan, tapi kaya hati. Dan kaya hati artinya luasnya hati. Dan luasnya hati itu ketika hati dimasukkan ke dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, walaupun untuk anak-anak. Ya. Maka ini wasiat yang kedua, kata Nabi SAW, kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak mungkin kalian memegang tersesat selamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW ingatkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW menyinggung dalam khutbah yang singkat, tetapi kemudian menyelipkan sebuah pemahaman tentang mengingatkan akan kewajiban suami istri dalam khutbahnya. Padahal ini kan persoalan rutinitas. Ya, semua orang yang punya istri, semua orang yang punya suami harus melaksanakan haknya. Tapi Rasul terus mengingat-ingat itu supaya senantiasa diingat, dibaca, disampaikan sampai hari ini oleh para dai ketika menyampaikan wasiat Rasul pada Hajjatul Wada. Apa kata Nabi SAW? Inna lakum alaihinna haqqa
wa inna lahunna 'alaikum haqqan. Ingat, bagi kalian wahai para suami punya hak bagi istri kalian. Bagi kalian para istri ingat, kalian juga punya hak kepada suami kalian. Kemudian Nabi SAW mencontohkan, salah satunya adalah tidak boleh seseorang istri memasukkan orang yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya. Walaupun itu kerabatnya, walaupun itu saudaranya. Kalau suami tidak suka, jangan macam-macam memasukkan orang ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Apalagi kalau seandainya, kata Nabi SAW, kalau sampai dia an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, seorang istri kemudian berani selingkuh di belakang suaminya. Selingkuh ini tidak mesti kemudian melakukan hubungan dengan suami orang, tidak. Arti selingkuh fahisha dalam ayat Al-Quran ini umum. Boleh saja dia menjelek-jelekan suami di belakangnya. Mungkin dia ngobrol dengan tetangganya, suaminya pula dijelek-jelekannya. Berapa suamimu ngasih uang? Oh, 1 bulan 2 juta. Aduh, suami saya 100 pun tidak, kan itu. Masih enaklah kau punya suami, tidak seperti suamiku. Ini kan kurang ajar, ya. Jangan menjelek-jelekan suami di belakang. Bagaimanapun itu suami. Ya, mau dia apapun dia yang satu kamar dengan Anda, kok dia dijelek-jelekan pula? Ya. Kalau itu sudah tersebar, nanti tetangga akan cerita. Oh ya, pantas saja itu si Anu tuh seperti itu. Oh, dia pernah cerita sama saya begini begitu. Akhirnya kemudian jadi tersebar. Awalnya ibu yang menjelek-jelekan, akhirnya tetangga pula ikut menjelek-jelekan. Itu namanya fahisha. Ya, itu perselingkuhan. Walaupun tidak mesti dengan laki-laki orang, tapi membanding-bandingkan suami dengan suami orang. Ya kan? Maka yang seperti ini jangan dilakukan. Dan yang lebih parah lagi, kata Nabi SAW, kalau sampai kemudian seorang istri bercerita urusan internal ranjang, itu lebih parah lagi. Ya, maka itu tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada perempuan yang seperti ini, Allah sudah izinkan kepada para suami, pertama pisah ranjang, yang kedua boleh memukul. Tetapi pukulan yang tidak berbekas. Artinya jangan memukul di wajah. Boleh pukul yang lainnya. Pukul pahanya, pukul kakinya, tapi jangan sampai pincang pula. Artinya bahwa Islam mengajarkan boleh hanya untuk sebuah pelajaran saja. Dan kalau seandainya mereka tidak mau berhenti, maka sudah diizinkan untuk berpisah. Tapi kalau mereka kemudian tobat dan berhenti, kata Rasul, fa'alaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka suami masih diizinkan memberikan rizki dan juga memberikan pakaian kepada mereka. Artinya di sini Nabi SAW, walaupun kalimat ini sangat singkat, tetapi ini mewakili semua hak dan kewajiban. Rasul hanya menyentil sedikit saja. Artinya bahwa dari yang ini saja harus diamalkan. Maka yang lebih besar hak seorang istri taat kepada Allah, kemudian kepada suami, dan juga tanggung jawab suami kepada istri berupa memberikan rizki. Itu kan ada dua, ada rizki berupa makanan, ada rizki berupa rohani. Rizki berupa makanan ma'ruf lah ya, berupa dunia, ada rumah, ada makanan, ada pakaian, dan begitu seterusnya. Tetapi yang paling penting ada ruhaninya. Ajari mereka untuk sama-sama masuk surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki kalau di malam hari dia terbangun, memandang istrinya, kemudian mengajak sholat bersama, ya, kalau tidak mau ambil kemudian perciki di wajahnya air supaya dia bangun. Ya, sampai Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati suami yang seperti itu. Suami yang suka membangunkan istrinya sholat malam. Tapi di zaman sekarang tidak ada yang bangun, ya kan? Istri ya tidak bangun juga, kecuali punya anak kecil, itu pun karena ingin nyusui anaknya, bukan untuk sholat malam, kan itu ya. Artinya di sini Nabi SAW ingatkan tentang hak suami istri. Kemudian Nabi SAW juga ingatkan di akhir hadis, Rasul mengatakan, ingat, kalian akan ditanya soal aku, kata Rasul. Jadi semua para nabi itu akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi SAW, kalian semua satus'aluna anni, akan ditanya soal aku. Fama antum qailun, kira-kira jawaban kalian apa? Karena nanti pada hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian para nabi akan dipanggil satu persatu.
Nuh alaihi salatu wasalam akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Nuh dikatakan, ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatmu? Maka Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan, sudah ya Rabb. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil umatnya, wahai umat Nuh, betulkah Nuh menyampaikan risalahnya kepada kalian? Kata umatnya, kadzab, dusta wahai Rabb. Dia tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami semuanya. Dia dusta. Lihat bagaimana umat Nuh mendustakan Nuh. Maka Allah berbalik tanya kepada Nuh, Nuh, lihat umatmu mengingkari engkau sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Kira-kira kau punya saksi tidak bahwa engkau sudah menyampaikan risalahnya kepada umatmu? Maka Nuh mengatakan punya. Maka Allah mengatakan siapa? Kemudian Nuh mengisyaratkan kepada Nabi SAW. Maka Rasul dipanggil di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau akan menjadi saksi kepada Nuh sementara jarak kamu dengan Nuh itu beratus-ratus tahun, berabad-abad? Macam mana engkau akan menyaksikan Nuh menyampaikan risalahnya? Maka Rasul SAW mengatakan begini, ya Rabb, aku memang tidak pernah melihat Nuh berdakwah, menyampaikan risalahmu kepada umatnya. Tetapi yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya itu adalah engkau sendiri. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana mungkin aku mengatakan seperti itu? Maka Rasul mengatakan, ya, engkau sudah mengatakannya. Kemudian Nabi SAW membacakan suratul Nuh, baru sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Nuh selamat karena persaksian Nabi SAW. Termasuk juga Rasul. Rasul pun akan ditanya. Makanya semasa hidup sebelum wafatnya Rasul, Rasul mengatakan, kalian akan ditanya soal aku. Kira-kira kalian akan ngomong apa? Maka sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, qad addaita wa nasahta wa balagta. Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Engkau sudah menasihati kami. Engkau sudah menyampaikan semuanya kepada kami. Maka Nabi dengan senang bangga hatinya menunjuk telunjuknya ke langit dan mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, aku sudah menyampaikan semuanya kepada umatku. Artinya bahwa Nabi SAW ingin meyakinkan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya bahwa tidak ada satupun ajaran Islam kecuali telah sampai kepada kita. Sehingga tidak ada lagi hujah kita di hadapan Allah dan mengatakan Rasul tidak pernah menyampaikan perkara ini. Anda dusta karena semua sudah disampaikan. Tidak ada jalan menuju surga, sudah dijelaskan. Tidak ada jalan yang menjauhkan Anda dari neraka, sudah dijelaskan. Makanya di akhir-akhir hayat Rasul ketika Hajjatul Wada turun surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini ku sempurnakan kepada kalian agama Islam, ku sempurnakan nikmatku, nikmat Islam kepada kalian, dan ku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Artinya Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Karena kesempurnaan Islam sudah disampaikan Rasul, tidak ada satu ayat yang dikorupsi Nabi, ya, kecuali sudah disampaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini petikan wasiat Rasul ketika Hajjatul Wada. Tapi di sana ada petikan wasiat Nabi SAW sebelum wafatnya Rasul. Karena gini, setelah sepulangnya Nabi SAW dari haji terakhir beliau pada tahun 10 Hijriah itu, ya, Nabi SAW pulang. Kemudian 9 hari sebelum wafatnya Rasul, Nabi SAW mengunjungi kuburan syuhada Uhud. Kata Nabi SAW ketika sampai di syuhada Uhud, di kuburan syuhada Uhud itu, Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Antum sabikun wa inna bikumul lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai syuhada Uhud. Keselamatan bagi kalian wahai Hamzah, termasuk pamannya Rasul juga dikubur di Uhud, karena termasuk satu di antara 70 syuhada Uhud. Rasul pun mengucapkan salam kepada Hamzah pamannya yang merupakan singa Allah dalam peperangan. Kemudian Rasul mengatakan, kalian semua sudah mendahului kami dan kami pun akan menyusul kalian. Ingat ini, kalimat ini penting sekali. Kalimat Nabi SAW, kalian semua sudah mendahului kami dan kami semua akan menyusul kalian. Ingat bahwa sebuah kematian itu adalah sebuah kepastian. Terkadang
kita ini tidak tersentuh dengan adanya kematian kan. Kadang-kadang tetangga kita meninggal, kita menyaksikan dia meninggal. Bahkan kita mengantarkan ke kuburannya. Kita melihat bagaimana jasad itu dimasukkan ke liang lahat, bahkan dikuburkan, kita pun ikut menguburkannya. Tetapi terkadang hati ini tidak tergerak bahwa ucapan Nabi SAW kita ucapkan kepada orang itu, engkau sudah mendahului kami dan kami pun akan menyusul kalian. Kenapa coba? Kenapa hati kita keras gitu ya? Kenapa kita kemudian tidak berpikir mengucapkan kalimat yang sama yang diucapkan Rasul kepada syuhada Uhud? Karena hati kita sudah terpenjara dengan syahwat dunia, sehingga mengeras. Seolah-olah kita memandang orang mati itu kayak orang hidup saja. Seolah-olah dia masih hidup, belum meninggal, sehingga tidak tersentuh bahwa kita akan seperti dia gitu ya. Padahal Nabi SAW mengatakan seperti itu untuk menyentuh hati kita bahwa setiap kita melihat orang itu meninggal atau melihat kuburan kaum muslimin yang sudah dikubur, maknanya kita diingatkan soal kematian bahwa kalian itu telah mendahului kita dan kami juga akan menyusul kalian. Harusnya itu yang ditanamkan, supaya ketika kita lewat di kuburan, ziarah kubur, mengantarkan jenazah itu ada ibrah, supaya setelah itu ada kehidupan yang jauh lebih baik lagi, bahwa kita akan menyusul mereka. Kemudian yang kedua, ketika Nabi SAW mengingatkan soal syuhada Uhud, soal orang-orang yang mati syahid di Uhud itu, seolah-olah Rasul mengatakan, hei para sahabat yang masih hidup, yang ikut bersama Nabi, kalian sekarang ini sudah enak, kalian sudah bisa membebaskan kota Mekah, kalian sudah haji yang merupakan hajatul akbar, haji besar, 124.000 yang mengikuti haji Rasul itu. Kalian sudah enak, sudah merdeka, tidak ada lagi yang mengancam kalian. Kalian tidak menyembah berhala lagi. Kalian sudah masuk ke dalam tauhid semuanya. Tidak ada yang lagi musuhi kalian. Itu berkat siapa kalau bukan karena mereka? Ya. Jadi kesenangan kalian hari itu karena perjuangan mereka para syuhada Uhud itu. Rasul ingin mengingatkan bahwa jangan pernah melupakan sejarah, bahwa kalian seperti itu karena jasa mereka. Ya. Makanya kita juga hari ini kita bisa ngaji di tempat ini, kemudian Anda juga bisa bekerja dengan terang, Anda bisa mentauhidkan Allah, Anda bisa sholat di mana saja, Anda bisa melaksanakan sholat ini, itu karena siapa coba? Karena perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Darah mereka tumpahkan, waktu mereka habiskan, harta mereka curahkan hanya untuk perjuangan di jalan Allah. Tiba-tiba kita melupakan sejarah para sahabat, tiba-tiba kita melupakan sejarah Nabi yang sudah berdarah-darah untuk memperjuangkan Islam kepada kita, sampai ada orang yang tidak tahu sejarah, sehingga karena tidak tahu sejarah, sekarang sudah enak, tiba-tiba berani mencela Nabi SAW, mencela nama Nabi SAW, mencela para sahabat Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, kita sudah tidak tenang hari ini. Boleh jadi kita ini para penyembah berhala, boleh jadi kita bukan orang yang merdeka di atas tauhid, boleh jadi kita ini penyembah patung-patung dan penghuni neraka jahanam khalidina fiyah yang akan dikekalkan di dalamnya. Artinya bahwa sejarah itu jangan pernah dilupakan. Makanya Rasulullah SAW memandang para syuhada Uhud itu seolah-olah mengingatkan karena jasa mereka lah kita jadi seperti ini, maksudnya. Alhamdulillah. Ya. Makanya kita heran kalau di zaman sekarang kemudian ada orang yang berani mencela nama Nabi SAW, disandarkan dengan minuman keras umpamanya kan, dibuat karikatur. Bahkan ada yang mencela para sahabat, mengatakan Abu Bakar, Umar kafir dan begitu seterusnya. Anda tidak ingat bagaimana perjuangan mereka, darah mereka cucurkan untuk kita, ya kan? Oleh karena itulah maka pentingnya kita itu jangan pernah melupakan sejarah, termasuk sejarah bangsa kita juga kan. Dulu yang memerdekakan Indonesia ini siapa? Kalau bukan kalimat takbir, kalau bukan para ulama dan para santri kan begitu kan. Terkadang setelah kita merdeka, dilalaikanlah pula jasa-jasa mereka, tidak dihormati mereka, dan cenderung dilupakan, kemudian membuat sekehendaknya dihancurkan negara ini dengan dirusak moralnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengingatkan soal sejarah. Kata Rasul SAW, Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Keselamatan bagi kalian, wahai syuhada Uhud. Kalian sudah mendahului kami, kami pun akan menyusul kalian. Kemudian Rasul pulang. Di tengah jalan, Nabi SAW tiba-tiba menangis. Sahabat heran. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, kenapa Anda menangis?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadidtu an alhaq bi ikhwani. Aku rindu ingin berjumpa dengan kawan-kawanku. Sahabat heran dan mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Rasul, kami kan kawan-kawan. Kami ada di samping. Kami tidak akan meninggalkan dirimu. Tapi Rasul mengatakan, lah, kalian bukan kawan-kawanku. Walakin akan tetapi kalian itu ashabi, sahabatku. Lalu sahabat bertanya, lalu siapa yang dimaksud anda, kawan-kawan anda wahai Rasul? Maka Nabi SAW dengan menangis mengatakan, ikhwani alladzina yarawna min alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah melihatku, sama sekali tidak pernah melihat Rasul, tapi mereka yakin dengan aku, beriman dengan aku, dan masuk Islam kepada agama yang kubawa. Mereka lah yang dimaksud Rasul adalah kita-kita ini. Tidak pernah melihat Rasul, tapi kita masuk Islam. Kita yakin Nabi kita Muhammad, agama kita Islam, Tuhan kita Allah. Lah, Nabi SAW merindukan kita loh. Ini kan Rasul merindukan kita. Aku rindu ingin berjumpa dengan kawan-kawanku, kata Rasul. Sehingga sahabat bertanya, kami loh kawan-kawanmu. Bukan, kalian tuh sahabatku. Kawan-kawanku itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman dengan aku. Rasul rindu dengan kita, tapi kita tidak pernah rindu dengan Nabi. Aneh gitu ya. Rasul merindukan kita. Makanya pada hari kiamat, semua para nabi mengucapkan nafsi-nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Tidak ada yang sanggup menolong kita. Mulai daripada Adam, Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada Isa mengatakan nafsi-nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Kecuali Nabi SAW mengatakan ummati, ummati. Ya Rabb, selamatkan umatku, ya Rabb, selamatkan umatku. Artinya Nabi SAW rindu kepada kita itu sejak di dunia sampai kelak di akhirat. Sampai-sampai ada umat yang melintasi titian Siratal Mustaqim, Rasul berada di ujung tuh. Sambil Rasul berdoa kepada Allah, karena pada hari itu tidak ada yang bisa bicara kecuali Nabi. Ketika setiap orang yang melintasi titian Siratal Mustaqim, maka Rasul akan mengatakan, salim, salim, selamatkan ya Rabb, selamatkan ya Rabb. Subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Rasul rindu kepada kita, tapi kita tidak pernah rindu kepada Nabi SAW. Asyik melanggar sunnahnya, tidak pernah menjalankan sunnahnya, menganggap sunnahnya remeh, bahkan cenderung menghina Nabi SAW, bahkan cenderung kemudian memusuhi sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak bangga punya Nabi namanya Muhammad SAW. Tidak bangga bahwa Nabi kita akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Harusnya kita punya kerinduan. Makanya pentingnya belajar sejarah itu supaya tertanam bagaimana perjuangan Nabi. Karena orang yang tidak pernah kenal sejarah tidak akan pernah rindu kepada para pendahulu kita yang sudah menorehkan sejarah untuk kita semuanya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita soal kerinduan. Harusnya kita rindu kepada Rasul. Rindu dengan mempelajari sejarahnya, bagaimana Rasul SAW mendoakan kepada kita. Semua para nabi sudah memberikan doa terbaiknya. Karena setiap para nabi itu punya satu doa yang mustajab. Dan semua para nabi sudah berdoa di dunia untuk umatnya, kecuali Nabi. Nabi tidak mau mengeluarkan doa pamungkasnya, tapi Nabi sengaja menyembunyikan doa itu untuk umatnya pada hari kiamat. Sampai menyembunyikan doa Rasul untuk kita loh, untuk siapa lagi? Ya kan? Masyaallah muslimin, makanya sayang kalau zaman sekarang kemudian orang tidak kenal sejarah Nabi itu melampau, terlalu naif bagi saya. Ya, terlalu naif, kok tidak kenal sejarah, tidak kenal siapa Nabi, siapa istrinya, siapa pamannya, bagaimana sejarahnya gitu kan. Tetapi kalau sudah artis, selebritis, wah paling paham sampai ke siapa dia, siapa suaminya, cerainya tanggal berapa, siapa selingkuhannya. La haula wala quwata illa billah. Bisa hafal dia. Tanggal nikahnya nggak diundang pun dia tahu, ya kan? Sampai seperti itu, ya. Kenapa kita lebih memahami gitu ya? Lemah tokoh-tokoh yang nggak jelas, memberi syafaat pun tidak. Yang ada tontonannya gibah semuanya. Kita tonton bisa 24 jam loh kita itu. Nonton orang-orang yang nggak jelas itu. Sholat pun tidak, ngumbar aurat sudah iya. Tapi kok bisa digandrungi? Ya. Didoakan pula. Tengok kalau YouTube selebritis doanya macam-macam. Bukan didoakan dapat hidayah, mudah-mudahan ditutup auratnya, mudah-mudahan sholat. Tidak, doanya macam-macam. Bukan itu arah doanya itu.
Itu karena sekali lagi kita ini sudah lupa dengan sejarah. Taib. Kemudian Nabi SAW setelah kemudian pulang, Nabi SAW ketika itu malam berada di Gilan Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Rupanya ketika Rasul menginap di malam giliran Maimunah itu, rupanya disitulah Rasul sakit parah. Rasul sakit parah. Maka Nabi SAW sudah terasa tuh kayaknya dia sudah dekat ajalnya. Maka dia mengatakan kepada Maimunah, wahai Maimunah, panggillah istri-istriku semuanya. Semua istri Nabi dikumpulkan di rumah Maimunah. Kemudian Rasul mengatakan, sudikah kalian mengizinkan diriku menginap di kamar Aisyah radhiyallahu anha? Padahal malam itu bukan giliran Aisyah. Kenapa Rasul sangat cinta dengan Aisyah radhiyallahu anha? Karena satu-satunya kamar dari seluruh kamar-kamar istri Nabi SAW yang Jibril turun dan selalu menurunkan wahyu hanya di kamar Aisyah. Istri Nabi banyak, tapi tidak pernah turun wahyu di kamar-kamar istri yang lainnya. Hanya di kamar Aisyah saja Jibril mau turun. Makanya kenapa Nabi SAW memilih di kamar Aisyah radhiyallahu. Saya katakan kamar karena Rasul tidak punya rumah. Rasul itu hanya kamar-kamar saja. Satu petak kamar, satu petak, kayak kos-kosan lah bahasa kitanya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada istri-istrinya, izinkan aku malam ini menginap di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua istri-istrinya setuju, tapi Rasul kan tidak sanggup jalan. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu dan Abbas, Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian memapah Nabi SAW sampai di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ali dan Abbas membopong Rasul dari kamar Maimunah ke kamar Aisyah, kan otomatis lewat luar. Sahabat melihatnya. Sudah letih, tersebarlah isu bahwa Nabi SAW sakit parah. Maka semua pada datang. Dari penjuru kota Madinah, semua tersebar berita itu sangat mudah. Rasul sakit parah, Rasul sakit parah. Semua datang. Kemudian berjubel di masjid Nabi SAW yang notabene masjidnya itu kopel dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kegaduhan para sahabat terdengar sampai kamar Aisyah kan, karena memang kopel dengan masjid. Ya, kan? Ada yang menangis, ada yang macam-macam gitu, sampai kemudian kegaduhan para sahabat ini masuk pula ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW merasa risih, kemudian bertanya kepada Aisyah, ada apa dengan mereka? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ka'annahum takhafuna 'alaika ya Rasulullah. Seolah-olah mereka mengkhawatirkan dirimu wahai Rasul. Ketika Nabi SAW melihat ada kekhawatiran di para sahabat, maka Rasul meminta agar Ali dan Fadl datang membopong Rasul dan ingin berhadapan dengan para sahabatnya. Dan itu detik-detik terakhir. Akhirnya kemudian Nabi SAW dibopong oleh Fadl dan juga Ali radhiyallahu an menghadap para sahabat yang sudah berkumpul di Masjid Nabawi. Kemudian dengan lunglainya Rasul naik ke atas mimbar. Dan itu wasiat terakhir. Rasul tidak pernah berwasiat setelah ini. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian melihat para sahabat yang sudah mulai mengkhawatirkan diri. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasul, wallahi mal faqra ahsya alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan. Aku nggak takut kalian miskin sepeninggalku gitu. Aku nggak takut kalian itu kere sepeninggalku. Nggak mungkin, mustahil. Bukan itu yang aku takutkan. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan. Justru kata Rasul, walakin ahsya an tubsatad dunya. Justru yang aku takutkan kalau kalian jadi kaya. Ya. Kalau kalian jadi kaya dan kayanya itu kalian berlomba-lomba mengejarnya, fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian sibuk mengejar dunia tanpa memilih halal haram, seperti orang-orang dulu juga sama mengejar dunia seperti itu, maka Allah akan hancurkan kalian seperti Allah hancurkan umat sebelum kalian. Kemudian Nabi SAW mengingatkan soal pentingnya sebelum wafatnya Nabi SAW ingin supaya jangan sampai ada hutang masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai ada hutang masuk ke dalam kuburan. Kata Nabi SAW, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi hadis ini masyhur, dicatat oleh ahli sejarah. Kata Nabi SAW, wa man kuntu dharabtu dhahran. Kata Rasul, siapa yang dulu pernah kupukul,
Fahadha dhahri falyaqtas minhu. Silahkan sekarang pukul aku. Rasul tidak mau. Ada orang yang pernah dizalimi, kemudian tidak membalas kezalimannya, dan itu akan jadi hutang dia di kuburannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kuntu syatamtu irdan, fahada irdi falyaqtas minhu. Barang siapa yang telah kucaci maki, boleh jadi semasa hidupnya ku caci dia, ku celak dia, ku maki dia, ku gibah dia, ku namimah dia, ku rendahkan dia, ku hina dia. Sekarang ini kehormatanku, hina aku sekarang, rendahkan aku sekarang, gibah aku sekarang, silakan, supaya jangan sampai hutang setelah kematianku. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kuntu akhadtu malan. Oh, mungkin dulu pernah ku ambil hartanya. Oh, pernah dulu ku zalimi dia, ku ambil haknya. Fahadha mali falyakhud minhu. Hartaku ada ini, mumpung masih ada, ambil hartaku. Subhanallah. Di tengah-tengah keramaian seperti itu, tiba-tiba berdiri satu sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, liyal qisas, aku punya kisas denganmu. Bayangkan, Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, lunglai, detik-detik ajalnya, sahabat sedih menangis, tiba-tiba ada orang yang kurang ngajar berdiri di hadapan Rasul dan para sahabatnya. Aku punya kisah dengan kamu, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, siapa dia? Tolong dia suruh maju, suruh maju. Akhirnya orang ini maju. Rasul kaget, rupanya dia adalah siapa? Sahabat yang didoakan Rasul, Ukasa ibn Mihsan. Kata Nabi SAW, ya Ukasa, engkau Ukasa? Kata Ukasa, iya. Wahai Ukasa, bukankah aku sudah mendoakan dirimu? Engkau termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Bukankah aku yang mengatakan anta minhum? Engkau termasuk mereka? Kata Ukasa, ya, tetapi engkau yang bilang siapa yang ingin kisos, maka silahkan. Aku punya kisos. Ya. Maka Rasul mengatakan, silahkan kalau engkau memang merasa punya kisos denganku. Akhirnya Ukasa mendekat dengan Rasul, sahabat sudah marah. Datang Ali mengatakan, Rasul biar ku ganti saja. Datang Abbas, Rasul biar ku ganti saja. Datang sahabat yang lain, biar ku ganti saja. Kata Rasul, minggir. Biarkan aku dengan Ukasa. Kata Rasul SAW, ya Ukasa, emangnya kenapa kamu? Kata Ukasa, Rasul, dulu ingat gak kau membariskan pasukan perang? Ketika itu aku tidak lurus barisanku dalam seperang itu. Tiba-tiba ku ambil tongkat, kau dorong aku, dan aku tersakiti dengan dorongan tongkat itu. Dan aku ingin kisas. Sahabat makin marah kepada Ukasa. Masa dalam kondisi seperti ini Ukasa berani kepada Rasul? Akhirnya Rasul mengatakan, datangkan tongkat, berikan kepada Ukasa. Akhirnya diberikan tongkat itu kepada Ukasa. Kemudian Ukasa mengatakan, Rasul, dulu waktu kau dorong perutku, aku tidak pakai baju. Karena bajunya orang dulu kan kayak pakai ihram begitu saja kan. Bukan kayak antum ada kancing gini. Ya. Maka Rasul membuka tuh baju ihramnya itu. Bayangkan. Sahabat makin emosi ini kan. Makin kurang ajar di Ukasa ini. Ya. Ketika hampir disabetkan tuh, langsung tiba-tiba kemudian tongkat itu dilempar dan Ukasa pun memeluk Rasul SAW, kemudian menangis, ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya ingin kulit perutku terakhir bersentuhan dengan kulit perutmu. Kemudian para sahabat menangis dan Ukasa pun duduk. Ya. Nabi SAW melanjutkan khutbahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, kata Rasulullah, inna allaha khayyara abdan bainama indallah wa baina fid dunya wa bainama indallah. Sesungguhnya Allah sudah memilih seorang hamba antara tinggal di dunia ataukah dia kembali ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Sahabat tidak paham bahasa ini. Semua sahabat hanya melongo mendengarkan bahasa ini, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar paham rupanya dengan bahasa ini. Maksudnya Allah memilih seorang hamba di sini maksudnya dirinya sendiri gitu ya. Abu Bakar paham, tiba-tiba menangis. Menangis kemudian berteriak-teriak dan mengatakan, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi amwalina, fadainaka bi arwahina ya Rasulullah. Rasul, biar ku tebus dengan ibu kami, bapak kami, harta kami, anak kami, ruh kami, agar engkau tidak meninggalkan kami. Kemudian sahabat mengatakan, Abu Bakar, biarkanlah Rasul berceramah. Kenapa kau potong-potong ceramahnya?
Abu Bakar terus ngomong seperti itu, tapi Rasulullah SAW paham kondisi perasaan Abu Bakar, kemudian mengatakan kepada manusia, biarkan Abu Bakar bicara, biarkan Abu Bakar bicara, biarkan Abu Bakar bicara, ngapain kalian rese dengan Abu Bakar, mungkin bahasa kita seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian semua punya kebaikan, aku sudah membalasnya, kecuali Abu Bakar, aku tidak bisa membalasnya. Semua pintu masjid ini tertutup bagi kalian, kecuali pintu untuk Abu Bakar kubuka. Karena tidak ada manusia yang lebih aman hartanya dibandingkan Abu Bakar kepadaku. Rasul membela Abu Bakar. Kemudian setelah itu Nabi SAW kemudian menceritakan banyak wasiat yang luar biasa di detik-detik wafatnya Rasul. Itu sakitnya parah. Nabi SAW itu waktu itu tinggal beberapa saat sebelum meninggal. Apa kata Rasul? As-salatu salat wa ma malakat aimanukum. Salat kalian, jaga salat, jaga salat, dan jaga budak-budak saya, kalian lindungi mereka. Subhanallah. Dalam detik-detik Nabi SAW sudah sakaratul maut. Nabi merasakan sakit yang jauh lebih sakit dibandingkan kita sakit. Nabi SAW masih mengingatkan sholat kepada kita, loh, bayangkan. Padahal dalam kondisi Rasul sedang sakaratul maut itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, as-salatu salat, salat kalian, la haula wa la quwata illa billah. Dalam kondisi seperti itu, Rasul mengingatkan sholat, menunjukkan bahwa sholat itu penting, gitu kan. Persis seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian detik-detik wafatnya Umar, sampai bertanya kepada manusia, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Kata Umar, kata para sahabat, sudah wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengatakan, la hadda fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat, katanya. Lihat, Rasul detik-detik wafat masih pula mengingatkan sholat kepada kita. Itu detik wafat loh ya. Umar juga sama, detik-detik wafat masih mengingatkan sholat. Kita loh tidak pernah diingatkan dengan kalimat ini. Kita ini tidak pernah sadar bahwa Rasul di detik-detik wafatnya berwasiat sholat, kita pula meninggalkan sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat terbanyak meriwayatkan hadis kepada kita loh. Abu Hurairah itu tidak ada sahabat yang meriwayatkan di atas 5.000 hadis kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terbanyak. Dalam bab apa saja dalam Islam itu ada riwayat Abu Hurairah. Anda cerita wudu, ada riwayat Abu Hurairah. Anda cerita tayamum, ada riwayat Abu Hurairah. Anda cerita sholat, ada riwayat Abu Hurairah. Anda cerita apa saja dalam hukum-hukum fikih itu ada riwayat Abu Hurairah. Karena dia terbanyak yang meriwayatkan hadis dengan kita, bermulazamah bersama Rasul. Tapi saat meninggalnya, Abu Hurairah menangis. Sampai sahabat bertanya, wa ma yubkika ya Abu Hurairah? Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sahabat Rasul? Engkau bermulazamah dengan Rasul? Engkau banyak meriwayatkan hadis Rasul? Kenapa Anda menangis? Apa yang Anda takutkan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wailakum, celaka kalian. Sesungguhnya saya menangis likillatiz zad, kata Abu Hurairah, karena sedikitnya bekal yang aku bawa. Subhanallah. Abu Hurairah ngomong begitu. Karena sedikitnya bekal yang aku bawa. Pada siapalah Abu Hurairah di antara sekian banyak para sahabat sudah meriwayatkan hadis kepada kita. Ketika kita membaca hadis Rasul, selalu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Semua orang Islam akan mengatakan semoga Allah meridhoi Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Didoakan jutaan orang sejak zaman dia meninggal sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, ketika manusia membaca dan masih membaca hadis Nabi. Tapi Abu Hurairah masih mengatakan likillati zad, karena sedikitnya bekal, wa bu'dus safar, dan jauhnya safar, wa dha'ful yakin, dan keyakinanku melemah, dan aku takut kalau aku ketika meniti siratal mustaqim tiba-tiba aku jatuh dan aku masuk ke dalam jahanam. Subhanallah. Ya. Kalau sekelas Abu Hurairah saja dia mengatakan kematianku ini aku tangisi karena sedikitnya bekal, karena lemahnya keyakinan, karena juga jauhnya safar dan takutnya aku terjerumus dan terjungkal dari siratal mustaqim. Apatah lagi kita, gitu maksudnya. Kadang-kadang kita heran ya,
Kadang-kadang orang sedang sakit parah, dia menangis, kita saksikan dia menangis. Tapi pertanyaannya, apa yang ditangisi dia coba? Apa yang ditangisi orang sekarang saat detik-detik wafat? Apakah dia mengatakan seperti yang dikatakan Abu Hurairah, saya menangis karena sedikit amalanku, belum banyak aku beramal? Rupanya bukan itu yang ditangisi. Yang ditangisi soal dunia. Kalau aku mati, siapa yang meneruskan perusahaan ini? Kalau aku mati, siapa yang akan menjaga anak-anak? Kalau aku mati, begini-begini. Tidak ada soal amalan yang dibawa. La haula wala quwata illa. Kenapa sampai seperti itu coba? Sekali lagi, qaswatul qalbi, karena disinilah ada letak kerasnya hati. Makanya pentingnya kita itu belajar sejarah, belajar dengan kematian Rasul, bagaimana kematian itu adalah sebuah hak dan kepastian dan ketetapan yang tidak mungkin tidak. Nabi saja bisa mati, apalagi kita. Semua para nabi aja meninggal. Yang jahat mati, yang baik mati. Nabi mati, umatnya juga mati. Oleh karena itulah maka kematian sebuah kepastian, jadilah ibrah pelajaran. Makanya yang laki-laki rajin-rajinlah ziarah kubur supaya ingat kematian. Ya. Yang perempuan ingat-ingatlah kematian. Boleh sekali-kali ziarah kubur, tapi tidak boleh sering bagi perempuan. Yang jelas bahwa kematian Nabi SAW sebenarnya ibrah yang luar biasa. Banyak kita petik pelajaran, tapi juga waktu yang memisahkan kita sudah 9:30. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Silahkan kita buat tanya jawab. Mungkin di antara antum yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan. Tidak. Meminta maaf itu bukan menyelesaikan semuanya. Sama dengan orang kisos. Contoh nih. Ada orang jahat membunuh keluarga kita yang baik. Dan keluarga kita ini sebagai penopang keluarga. Kalau preman itu yang mati, mungkin tidak rugi bagi keluarga. Boleh saja keluarganya senang. Tapi karena dia membunuh keluarga kita yang menghidupi kita, kematian dia tentu sebuah hal yang kehilangan. Ketika kemudian kita mengajukan kepada mahkamah kisos, karena dia sudah membunuh, dia dibunuh. Hakim mengabulkan, bunuh dia. Akhirnya dibunuh. Apakah sudah impas? Apakah sudah adil? Tidak. Kisos itu tidak menghilangkan keadilan. Kenapa? Karena seadil-adilnya hukuman mati dibalas mati, itu kan adil. Tapi keadilan, rasa keadilan itu belum sampai. Kenapa? Karena dia preman, wajar mati. Ini yang dibunuh orang baik. Dia yang kemudian memberikan kebaikan untuk keluarganya, dia ngasuh adik-adiknya, dia ngasih nafkah adik-adiknya, tiba-tiba mati, rasa keadilan belum ada, walaupun sama-sama hilang nyawa, ya kan? Rasa keadilan belum ada, artinya masih ada kisos lagi kelak pada hari kiamat, ya. Jadi masih ada kisos lagi pada hari kiamat. Supaya apa? Supaya ketika orang menginjakkan kaki di sorga itu, tidak ada lagi perasaan dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut perasaan dendam itu karena sudah ada kisos lagi. Jadi kalau ada yang mendolimi kita, ya di dunia kita maafkan, di akhirat ada. Karena sehebat apa sih kita memaafkan mereka, pasti akan terkena. Nggak ada yang memaafkan itu tiba-tiba langsung hilang dalam. Kita bukan nabi. Nabi saja tidak bisa menghilangkan. Contoh, Wahsy ketika dia jadi budaknya Hindun membunuh Hamzah. Hamzah itu Asadullah, paman yang dicintai Nabi. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi SAW melihat Wahsy terkenang dengan Hamzah. Ada liupan emosi. Tapi satu sisi Rasul senang dia masuk Islam kan? Tapi Rasul mengatakan, ya Wahsy, walaupun kau sudah masuk Islam, saya minta kau jangan pernah terlihat wajahmu di wajahku. Jadi Wahsy itu kalau ngaji paling belakang, sembunyi-sembunyi wajahnya, jangan sampai wajah dia ditatap oleh Rasul sehingga Rasul terkenang Hamzah. Itu Nabi. Artinya sehebat apapun kita memaafkan orang, pasti ada bekasnya, tidak mungkin hilang kayak nulis pedol dihapus, tidak ada. Pasti ada rasa
ketidakadilan itu masih ada. Memaafkan itu di lisan. Ya, saya maafkan di lisan. Hati itu tidak bisa dibohongi. Makanya masih ada keadilan lagi di sana. Masih ada keadilan. Ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin bahasa kita Allah tidak tidur kalau bahasa orang awam itu. Pasti Allah akan balas itu. Karena kama tadinu tu, dan sebagaimana engkau melakukan kejahatan, pasti Allah akan mengirim orang berbuat jahat kepada kita. Itu sudah 1 tambah 1 2. Pasti. Jadi kalau orang menggibah orang, kemudian tidak minta maaf, Allah akan datangkan orang menggibah orang yang menggibah itu. Walaupun dia tidak mendapatkan balasan dari orang yang digibahi, tapi Allah akan utus orang untuk menggibahi dia. Boleh jadi gibahnya lebih dahsyat dibandingkan dia menggibah orang lain. Seperti itu. Ya, kama tadinu tudan, kata Rasul. Sebagaimana kau bermuamalah, begitulah akan bermuamalah dengan kau. Nah, maka di dunia susah orang mendapatkan keadilan, tetapi di akhirat kelak ada keadilan yang hakiki. Jangan khawatir. Makanya kenapa beriman dengan hari akhir itu salah satu faedahnya menenangkan hati. Nah, jadi hati kita tenang. Orang-orang yang dizalimi tenang karena ada keadilan yang sebenarnya. Di persidangan, orang yang berzalim bisa saja dia menang karena membayar lawyer hebat. Membayar pengacara dengan silat lidahnya dia bisa menangkan. Ya, di dunia. Di akhirat, lawyernya aja perlu lawyer. Pengacaranya aja perlu pengacara. Tapi tidak ada lawyer di akhirat kecuali amal soleh. Oleh karena itulah maka tetap masih ada kisos lagi. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Fadhal. Boleh tanya lebih dari 1? Boleh. Jangan lebih dari 2 saja. Yang pertama, baik. Menunjukkan wajib bagi umat muslimah sekalian. Pertanyaannya, kami ini sibuk bekerja, mungkin jarang sekali seperti ini ilmu tas sekali, atau mungkin paling kencangnya seminggu sekali. Baik. Pertanyaan saya, apakah seperti ini sudah menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu? Baik, ahsan pertanyaannya. Satu. Iya. Mengenai ta'allam adab qabla an tata'allam Ilmu, aywa. Mengenai adab itu harus di atas ilmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa beradab di atas ilmu sementara adab itu memerlukan ilmu? Iya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tambahan wal muslima ini tambahan lemah. Jadi hadisnya hanya talabul ilmi ala kulli muslim. Tetapi walaupun demikian kalimat muslim mudzakkar, ketika disebut kalimat muslim mencakup muslimah. Artinya ya muslim wal muslimah, tapi lafadznya saja yang dilemahkan, tapi maknanya sahih. Bahwa belajar itu kewajiban seorang muslim laki-laki dan seorang muslimah perempuan. Ya. Di zaman dulu, kalau kita melihat sejarah mukharrij saja, para pengeluar hadis, seperti Imam Muslim, Bukhari, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, dan banyak lagi para perawi hadis itu. Mereka belajar itu luar biasa. Satu guru ke guru yang lainnya, satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena belum banyak dibukukan hadis seperti yang sekarang kita alami. Banyak buku-buku hadis sudah terbukukan. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Daruqutni, dan begitu seterusnya. Sehingga mereka lelah letih belajar itu. Tapi sekarang Allah mudahkan. Dulu guru yang didatangi, sekarang antum datangkan guru ke sini. Kurang enak apa? Pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika dia datang kepada seorang alim di zamannya, sang alim mengatakan, "Ya Ibn Abbas, engkau itu masih keluarga Nabi, ponakan Nabi lagi. Kau tinggal panggil aku ke rumahmu, ku datang." Kata Abdullah bin Abbas, "Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Artinya bukan. Alhamdulillah, Allah mudahkan antum bisa datang ke ustaz kemari. Zaman dulu kita yang cari ustaz, antum yang datang ke sana, ke Tiban kampung harusnya. Ketuk pintu ustaz belajar. Nggak perlu. Duduk manis di sini, nanti ustaznya datang.
Itu saja masih malas. Ya kan, masih malas kan, masih ogah-ogahan. Terpaksa takut bos saja duduk di sini. Tetapi alhamdulillah sekarang YouTube banyak kan itu ya. Sarana-sarana belajar juga banyak. Sudah dibukukan. Sekarang juga sengaja kita pun buat YouTube seperti supaya murojaah, karena tangkapan kita ini lemah. Bukan seperti Imam Bukhari tidak bawa catatan, sekali dengar semua yang dikatakan syekhnya itu nyangkut semua di otak dia, sehingga pulang tinggal dituangkan lewat tulisan. Ya kan? Sekarang tidak, susah. Kita ini ya betul di luar kepala, tapi ya memang betul-betul di luar kepala, nggak ada isinya. Makanya sekarang alhamdulillah ada dokumentasi. Itu saja sudah dokumentasi, tak ada juga yang mau murojaah. Gitu ya. Itulah makanya terkadang nikmat itu bukan membawa nikmat, tetapi membawa kesengsaraan. Ya, jauh dari ilmu. Jadi pertanyaan apakah cukup dengan saja? Tidak cukup lah. Belajar seminggu sekali pada cukup. Tetapi bagaimanapun, karena Allah sudah mudahkan dengan adanya YouTube, adanya buku-buku yang dijual belikan, belajarlah dari itu semuanya, gitu ya, supaya jangan sampai tersesat. Di zaman sahabat saja ada namanya Fudail ibn sahabat Handalah ghasilul malaika. Yang pernah saya ceritakan, ada seorang sahabat namanya Handalah. Itu ketika meninggal dunia belum sempat mandi junub. Akhirnya ketika dia meninggal di perang dan dia pun mati syahid, ruhnya direbutkan para malaikat untuk dimandikan. Maka disebut Handalah ghasilul malaika. Handalah lo datang kepada Abu Bakar, apa saya ini munafik ya? Kata Abu Bakar, kenapa? Saya itu kalau hadir di majelis Nabi, Masya Allah, Rasul bercerita sorga, kayaknya sorga ada di mata saya ini. Kalau dia cerita neraka, kayaknya neraka ada di mata saya. Ketika pulang sibuk dengan keluarga, lupa tuh apa yang dikatakan Nabi. Itu sahabat. Apalagi kita gitu ya. Makanya Abu Bakar mengatakan, oh apa yang kau rasakan sama juga yang kau rasakan. Oh kalau gitu baik kita datang kepada Nabi. Apakah kita munafik yang seperti ini? Maka mereka cerita kepada Nabi. Kata Nabi, bukan, kalian bukan munafik, tetapi saya nasihatkan. Walakin sa'atan ya Handalah. Tidak apa-apalah, 1 jam kau bekerja, 1 jam kau belajar. Kau boleh sibuk bekerja 1 minggu, tapi lo dalam seminggu itu 1 hari lo belajar. Gitu maksudnya. Di tengah-tengah kesibukan mencari dunia, duduk di majelis ilmu. Karena beda ngaji di majelis ilmu seperti ini dengan ditengok di YouTube. Kalau antum ngaji lewat YouTube tidak ada adabnya. Coba antum bisa ngaji di YouTube, antum bisa sambil makan loh, sambil buka baju. Coba antum ketika saya ngomong begini, antum buka baju sambil makan. Kira-kira apa tuh tanggapan orang? Masukkan ke YouTube, viral nggak tuh? Viral. Kurang ajar gitu, komentar netizennya itu katanya. Oh, itu siapa tuh? Kan itu ya. Artinya bahwa ya sekali-kali alhamdulillah di sini masih ada gitu ya. Jangan sampai kemudian sama sekali tidak belajar, karena bagaimanapun pekerjaan itu kan banyak syubhat, banyak syahwat. Maka yang bisa menghilangkan syubhat dan syahwat ya hadir di seperti ini. Sedikit demi sedikit itu kecintaan ke dunia itu ya dikikis lah. Sehingga ada tujuan bekerja itu untuk apa sih sebenarnya? Tujuan hidup kita itu apa? Ya. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup, mati sajalah. Ya. Kata syairnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala gitu ya. Malam yaduk ta'alluma sa'atan. Kata Imam Syafi'i, kalau orang tidak pernah mau merasakan duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, ambilkan 4 kain helai kapan, bungkuskan ke badannya. Mati saja gitu bahasanya gitu ya. Karena percuma gitu ya. Kalau orang nggak kenal Allah percuma. Ya, bagus antum berdiri di tengah jalan tuh nunggu ada mobil nabrak. Apa bedanya? Ya kan, kalau hidup tidak dengan ilmu, untuk apa kita hidup? Oh semua pasti mati. Pentingnya belajar seperti ini. Yang kedua, soal ta'allamul adab qabla al-ilmi. Belajar adab sebelum ilmu. Teringat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah kecil itu. Abu Hanifah itu, Imam Malik. Imam Malik itu punya suara indah. Waktu kecil tuh suaranya enak sekali Imam Malik. Sampai-sampai dia suka menirukan para mughanni, artis-artis di zamannya. Imam Malik itu hafal tuh lagu-lagu di zamannya itu. Ada juga lagu artis-artis di zamannya, tentu artinya beda dengan zaman sekarang. Imam Malik itu suka nirukan lagu. Tapi kata ibunya, ya Malik, seorang artis di zaman itu maksudnya, kalau tampannya tidak ganteng, tidak cantik, orang tidak suka.
lebih baik kau singkirkanlah lagu-lagu itu, berangkatlah kau kepada Ar-Rabi'atul Ra'i, seorang alim besar di zamannya, berangkat kau ke dia, belajar ilmu sama dia. Akhirnya dandani sama Imam Malik masih kecil, masih anak-anak, dibelikan baju kebesaran ulama. Mungkin kalau bahasa sekarang kan ada anak kecil dipakaikan pakaian polisi supaya jadi polisi gitu ya, dipakaikan pakaian dokter supaya jadi dokter. Lah Imam Malik itu dipakaikan pakaian baju ulama supaya jadi ulama. Itu tafaul namanya ya. Orang tua bercita-cita anaknya seperti itu. Setelah dipakaikan kayak ulama besar gitu ya, dengan sorbannya, dengan baju kebesarannya, kau pergi kepada Rabi'atul Ra'i. Ta'allamul adab qablal ilm. Kau belajar adab dulu sebelum ilmu. Makanya banyak contoh, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu hanya 20 tahun saja. Dari sini menunjukkan bahwa adab itu 2/3 ilmu. Ingat, ilmu itu 1/3, tapi 2/3-nya itu adab. Ya. Maksud adab itu, ya adab perlu ilmu. Makanya ketika orang belajar kepada Imam Ahmad itu, ada yang tidak bawa catatan, dia hanya melihat Imam Ahmad saja. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara duduk, bagaimana cara dia bermuamalah, bagaimana cara, hanya itu saja. Dilihat orang itu bagaimana akhlaknya, itu adab namanya. Ya, karena Islam itu hakikatnya adalah adab. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, apabila ada seorang laki-laki datang melamar putrimu, apa kata Rasulullah? Lihat 2 perkara. Pertama, lihat agamanya. Yang kedua, lihat akhlaknya. Rupanya agama saja tidak cukup kalau tidak ada akhlak. Memang dia sholat rajin, ya kan? Ada satu keluarga, sholatnya top markotop. Wah, baca Qur'annya iya. Puasanya jago. Sedekahnya luar biasa. Anaknya dipondokkan, semua hafidh-hafidhah. Oh, keluarga sempurna. Tapi anak ini sudah 10 tahun tidak pernah akur dengan orang tuanya. Tidak pernah dia menjenguk orang tuanya, bertengkar dengan orang tuanya, musuhan dengan orang tuanya. Diterima amalnya? Tidak. Karena akhlaknya jelek. Atau sebaliknya, Masya Allah, ada anak tuh sampai sama orang tuanya luar biasa. Sampai ketika menceboki kotoran orang tua, menikmati dia dicebokin. Mana ada orang anak menikmati menceboki orang tuanya ketika buang hajat? Ini anak menikmati, saking ingin birrul walidainnya, tapi tidak sholat. Percuma juga kan gitu ya. Makanya harus digabungkan. Ya, dia pun soleh dan berakhlak. Makanya kenapa disebut soleh? Ada istilah soleh dan soleh. Apa sih artinya soleh dan soleha itu? Soleh itu artinya dia melaksanakan hak ke atas Allah dan hak kepada sesama hamba. Satu sisi dia sholat, sisi lain baik dengan tetangga. Itu disebut soleh namanya. Kalau dia hanya baik ke atas, tidak baik ke tetangga, bukan soleh. Dia baik ke tetangga, nggak baik ke atas, belum dikatakan soleh. Ya. Makanya anak-anak itu kita doakan menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya dia paham hak ke atas, hak ke bawah. Adapun adab ya memang perlu ilmu. Tetapi maksudnya belajar adab dengan ilmu itu diiringkan antara adab dengan ilmu. Diiringkan. Ya. Jadi belajar juga baik dengan tetangga, ya belajar juga sholat. Itu maksudnya. Baik dengan orang tua, ya belajar juga kita ngaji. Jadi jangan dipisahkan, sama dengan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa di sini bukan maknanya litarahi. Litarahi itu maksudnya belajar, perbaiki dirimu, kemudian orang tua. Kalau ini kalimatnya seperti ini, nggak akan bisa memperbaiki keluarga. Kenapa? Sampai kapan kita baik? Nggak ada orang yang baik 100% itu. Sehingga kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa di sini artinya wa ma'iyah, artinya bersamaan kau berbuat baik, perbaiki juga keluargamu. Gitu ya. Jadi bersamaan belajar adab juga belajar ilmu, supaya kompak di situ. Ya, mungkin kurang lebih begitu jawabannya ya. Wallahu a'lam. Sekira sudah jam 10 ya, sudah malam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.